Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Bapak dan Ibu dengan kami. Pada kesempatan ini kami akan sharing tentang penyusunan program pengawasan. Program pengawasan adalah dokumen dasar dari pelaksanaan tugas sebagai pengawas. Oleh karena itu, pada saat ini atau pada bulan awal dari pelaksanaan tugas ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyusunan program pengawasan. Nah, sekedar untuk kita bersama-sama merefresh, maka pada kesempatan ini saya mengajak Bapak dan Ibu yang berkenan untuk menengok kembali panduan kerja pengawas sekolah pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan tahun 2017. Nah, mari kita sama-sama menyimak barang sedikit tentang penyusunan program pengawasan. Nah, supaya kita bisa mudah untuk melihatnya, kita lihat langsung di sistematika program pengawasan. Nah, di dalam panduan kerja pengawas sekolah tadi itu sudah ada contoh sistematika program pengawasan yang meliputi ini halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar jika ada, dan selanjutnya bab 1, 2, 3, 4, dan 5, dan sampai ke bab 6 sebagai penutup. Nah, panduan kerja pengawas sekolah ini sudah memberikan contoh sistematika. Nah, ini kita bisa gunakan sistematika ini untuk nanti kita menyiapkan program pengawasan kita. Memang secara standar program pengawasan bagi pengawas sekolah adalah seperti dicontohkan di dalam panduan ini. Oleh karena itu ini bisa kita ambil, kita blok, kemudian bisa kita copy, kemudian nanti kita bisa pindahkan ke file baru ya, kita bikin file baru, dokumen baru, kemudian bisa kita pastekan di sini ya, paste dengan paste ini saja. Nah, kalau kita paste dengan contoh itu, maka ukurannya tetap mengikuti ukuran pada dokumen yang baru. Tapi isi yang ada di dalamnya ini tetap masih memudahkan bagi kita untuk membuat program pengawasan. Nah, mari kita coba untuk kita lanjutkan. Yang pertama, kita setel dulu layoutnya, ukurannya. Ukurannya kita pakai ukuran A4 ya, A4. Pakai ukuran A4. Kemudian kita setel marginnya, custom margin. Kemudian kita masukkan, kita mengikuti tata tulis ilmiah yang biasa saja. Top itu 4, sebelah kiri juga 4, sebelah kanan kemarin 3 ya, 3. Kita ikuti saja cara yang ini 3. Kemudian papernya ya 1, 2, 4, layoutnya seperti ini. Kalau ada header 1,25 cm dari atas dan dari bawah. Nah, tapi nanti masih bisa diubah lagi. Tapi sementara seperti ini, kita simpan dulu. Nah,
Dengan demikian, maka ukuran ini sudah, nah ini sudah, ukurannya udah 4, ke sini juga 4, ini kelihatan ya. Kelihatan 4, dan di sini yang di bagian bawah itu 3 ya, 3 nanti di sini di bawah. Kemudian di sebelah kanan juga 3. Nah, kita betulkan sekarang halaman judulnya. Halaman judul ini kita betulkan supaya tampak halaman pengesahan. Kemudian daftar isi. Kemudian daftar tabel. Nggak ada komanya ya. Kemudian daftar tabel. Kemudian daftar gambar. Kemudian bab 1. Nah, seperti ini. Kemudian ini A, B, C, D ID-nya. Kemudian ini E-nya. Bab 2 A, B, B-nya di sini keluarkan dulu. Kemudian ini ikut di atas. Nah, seperti itu. Bab 3 A-nya diturunkan. Kemudian A, B, C, D ini ikut ke sana. Kemudian jika perlu nanti kita atur lagi. Ini bawah bab 4A, kemudian bab 5-nya A, B-nya sini diturunkan. Bab 6-nya penutup. Bab 6 penutup, kemudian lampiran. Nah, ini sudah bisa kita pakai sebagai modal dasar untuk membuat program pengawasan. Sementara kita simpan dulu, save as, supaya bisa menjadi program pengawasan 2021. Nah, kita simpan di dokumen seperti ini. Oke. Nah, kita sudah punya bahan dasar seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menyiapkan template selanjutnya, nah kita akan pahami dulu seperti sudah kita ketahui bersama bahwa halaman judul ini satu halaman sendiri, pengesahan juga halaman sendiri, pengantar juga halaman sendiri, daftar isi juga halaman sendiri, dan seterusnya. Nah, merupakan halaman baru, jadi selalu halaman baru. Oleh karena itu, ini bisa kita pindah ke halaman baru. Kita pindah ke halaman baru dengan insert page break. Nah, dengan insert page break, maka yang di sini nanti menjadi halaman judul, kemudian halaman pengesalnya berada di halaman berikutnya. Bisa kita naikkan. Sama juga di sini bisa kita tambahkan, tulis juga di sini page break, insert page break. Naikkan dulu. Ini juga bisa insert page break. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Seperti ini. Terus kita selesaikan dulu. Insert page break. Daftar gambar juga halaman tersendiri. Maka insert page break. Jadi gampang saja. Nah, kemudian bab 1 itu dimulai dari halaman baru. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ini tidak selalu halaman baru sehingga tidak harus kita perlakukan seperti tadi. Nah, yang ini perlu kita perlakukan. Pada bab 2 ini harus ganti halaman baru, karena itu kita insert page break. Selanjutnya bab 3. Bab 3 juga demikian, kita beri page break.
Kemudian bab 4 juga kita kasih page break. Bab 5 kita kasih page break. Nah, hanya main-main dengan page break saja Bapak Ibu ya. Ini pembuatan template ini berlaku juga untuk program sekolah, ya, laporan, KPSP, sebagainya ya. Penulisannya ya sebenarnya harusnya seperti ini. Itu yang baik ya, baik. Nah, kemudian ini juga bab 6 masih kita insert dengan page break, dan lampiran tentunya juga harus di belakang, insert page break. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah mempunyai, anggaplah ini mempunyai modal dasar ini ya, template untuk program kita ya, template untuk program yang jumlahnya ini ada halaman-halamannya ya, udah cukup banyak sebetulnya halamannya. Nah, bagaimana sekarang kita mengatur supaya ini mudah diakses ya, tidak gulung-gulung seperti ini terus ya. Bapak Ibu melihat saya gulung-gulung ini, itu saja sudah repot ya. Nah, oleh karena itu kita bisa bikin dia supaya menjadi mudah untuk diakses, supaya nampil di sini. Kalau seperti sekarang ini posisinya, apakah sudah bisa kita tampilkan di sebelah kiri? Kita lihat apakah dengan view, kemudian navigation pane sudah ada, tapi dia tidak muncul karena ketikan atau tulisan ini tadi ini masih berupa belum ada stylingnya. Nah, ini harus kita beri style. Harus kita beri style supaya mau muncul di navigation pane. Nah, sekarang setiap judul halaman ini harus kita beri style breaknya. Jadi kita munculkan. Sini ada home, ada style. Nah, ini dia. Ini bisa kita klik supaya muncul di sebelah kiri. Kita nyaman untuk melihatnya ya. Nah, oke, ini kita geser saja supaya mudah. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kita setiap judul halaman ini kita beri dia heading nomor 1. Nah, ini kita beri heading nomor 1. Nah, kita kasihkan dia heading nomor 1. Nah, untuk sementara biarkan besarnya seperti itu. Nanti akan kita perbaiki atau bisa kita edit berikutnya. Semua halaman baru atau semua bab baru yang setara dengan bab baru kita beri heading nomor 1. Nih, kita beri heading nomor 1. Nah, kemudian, bisa kelihatan ya, headingnya udah mulai kelihatan di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita beri style maka dia akan muncul di sebelah kiri. Headingnya sudah mulai muncul. Oke, kita lanjutkan di kata pengantar. Kita beri heading nomor 1. Dia harus setara itu ya. Kemudian daftar isi juga demikian, heading nomor 1. Daftar tabel, heading nomor 1. Kemudian daftar gambar, heading nomor 1. Ini bab 1, heading nomor 1. Nah, yang lainnya nanti bab 2 dulu kita selesaikan, dia heading nomor 1. Bab 3 heading nomor 1. Lanjut terus ke bab 4. Nah, itu. Kemudian bab 5. Kemudian bab 6. Heading nomor 1 dan lampiran. Nah, baik. Nah, dengan kita berikan heading nomor 1, mereka sepadan di sini, yaitu sebagai
style tertinggi ya, style tertinggi. Jadi dia berada di bisa sudah nampil di sini ketika kita aktifkan menu navigasinya. Jadi menunya bisa kita lihat di sini, view navigation pane, nanti show gitu ya. Ini kan akan muncul di sini. Kalau ini kita hilangkan maka hilang ya. Nah seperti itu ya. Oleh karena itu supaya mudah untuk mengakses dokumen yang akan kita buat atau akan kita edit, maka ini kita berikan navigation pane. Oke. Nah ini sudah mulai enak untuk dilihat sehingga kita gampang mau ke judul tinggal diklik di sini ke judul, mau ke pengesahan tinggal klik pengesahan, kata pengantar begitu juga, sehingga mudah untuk mengakses, tidak lagi harus digulung-gulung yang membuat capek jari ya, walaupun hanya gulung-gulung tapi jarinya sibuk. Ini tinggal diklik-klik saja di sini kita sudah sampai pada halaman yang kita tuju. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memberi heading nomor 2. Yang manakah heading nomor 2 kita gunakan? Nah, ini A misalnya. Ini kan anak dari bab 1. Anak bab 1 ini kita pakai heading nomor 2. Heading nomor 2 ya. Nah, seperti itu. Begitu juga ini heading nomor 2. Semua yang sepadan heading nomor 2 sepadan, jadi A, B, C, D, nah dia sepadan heading nomor 2. E nya juga begitu, heading nomor 2. F nya heading nomor 2. Kemudian ini G nya, kemudian nah ini sudah kelihatan di sini Bapak Ibu ya, sudah nampak di sini item-itemnya, walaupun sebetulnya dia masih terletak pada satu halaman yang sama ya. Nah, nanti setelah kita isi teks di dalamnya, nah, kita isi dengan teks atau tabel atau gambar, maka dia akan mundur nanti halamannya, nomor halamannya akan mundur, akan menyesuaikan. Nah, yang jelas di sini sudah ada heading nomor 1, sudah ada heading nomor 2, sehingga sudah terbentuk seperti ini. Kalau kita mau menuju tempat atau item yang bersangkutan, bisa dijangkau dengan cepat melalui navigasi panel navigasi yang ada di sebelah kiri. Baik, itu seperti itu. Kemudian di bab 2 juga demikian. Ini heading nomor 2. Kemudian ini juga heading nomor 2. Demikian juga ini heading nomor 2. Nah, seperti ini. Bab 3 juga begitu. Heading nomor 2. Heading nomor 2. Oke. Nah, enak sekali. Bab 4 ada juga. Kita beri heading nomor 2. Heading nomor 2. Oke ya. Bab 5 ada heading nomor 2 juga. Heading nomor 2. Kemudian bab 6 tidak ada, lampiran tidak ada. Oke. Nah, sementara seperti itu Bapak Ibu, kita sudah punya template ya. Sudah punya template untuk membuat program pengawasan yang mudah untuk dijangkau, untuk diedit, diperbaiki isinya, dilengkapi, dihapus dan sebagainya. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa mengedit isi-isi di dalamnya nanti dengan cukup lincah dan cepat ya. Dan dalam waktu 1 bulan sesuai dengan rencana di dalam SKP, insya Allah bisa diselesaikan. Nah, mungkin ini dulu yang
kita share, mudah-mudahan nih bisa menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, baik Bapak Ibu pengawas sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah, kepala program, semuanya yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat dokumen supaya dokumennya mudah untuk diakses, mudah untuk diberikan masukan. Tentu kalau sulit diakses, dibaca aja susah, dijangkau untuk diketahui isinya itu susah. Tapi dengan cara seperti ini tadi, maka struktur dari dokumen kita ini mudah untuk ditelaah oleh yang memberi saran kepada kita, sehingga nanti mudah untuk, oh ya di sini mungkin kurang kurang apa demikian. Nah, dengan ini kita bisa mudah untuk membentuk sistem template ya. Ini masih template sifatnya, masih template atau ceplakan, cetakan untuk dokumen yang berciri ilmiah gitu ya. Dokumen yang dengan ciri ilmiah. Tentu saja nanti masih ada banyak sekali pengaturan yang diperlukan untuk menyempurnakan isinya. Nah, mungkin ini dulu yang kita share pada kesempatan kali ini. Kita akan menyempurnakan lagi, akan menambah lagi pada kesempatan yang berikutnya. Jadi nanti kita bisa menambahkan, mungkin ada item-item lebih kecil lagi di bawahnya, yaitu dengan ide yang berikutnya atau setelan-setelan lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.